Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang i'jazul Quran atau kemu'jizatan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul dengan membawa risalah yang akan disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dengan misi seperti itu, maka Allah membekali para nabi dan rasul itu dengan mukjizat yang digunakan sebagai bukti menguatkan bahwa nabi dan rasul itu betul-betul utusan yang datang dari Allah, membawa risalah, membawa misi yang bukan bikinan atau buatan manusia. Jika nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah karuniakan mukjizat yang bisa disaksikan dengan mata kepala atau tusyahadu bil basar, hissiyah yang indrawi, maka mukjizat yang Allah karuniakan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya Al-Quran ini, dia adalah mukjizat yang akliyah, tusyahadu bil basirah, yang bisa disaksikan dengan mata hati atau dengan akal saja. Kata i'jazul Quran, i'jaz berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan, bentuk masdar ya, yang artinya adalah melemahkan. Lawan dari al-qudrah, al-qudrah kemampuan. Yang dimaksud melemahkan artinya karena Al-Quran ini menjadi mukjizat, maka selain Al-Quran posisinya lemah dan tidak bisa menandingi apa yang ada pada Al-Quran. Fungsi Al-Quran ini sebagai penguat bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi yang betul-betul diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Al-Quran ini kemudian menghadirkan tantangan agar umat manusia kalaulah mampu mendatangkan Al-Quran atau yang semacam dengan Al-Quran, maka silahkan buatlah yang semacam Al-Quran. Akan tetapi semakin tantangan ini dihadirkan oleh Al-Quran, maka tidak ada yang bisa menandinginya. Ini yang kemudian menguatkan bahwa Al-Quran adalah sebuah mukjizat yang melemahkan yang selainnya. Di mana salah satu sabda Rasulullah, beliau menyampaikan bahwa seluruh nabi dibekali dengan mukjizat ini. Ada dalam salah satu hadis sahih ketika beliau bersabda, ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma mithluh amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna akbarahum tabi'an. Tiada nabi-nabi yang diutus Allah itu kecuali diberi wahyu yang dari sana nanti manusia akan beriman kepada mereka. Dan mukjizat yang Allah karuniakan kepada Rasulullah ini adalah wahyu, yaitu Al-Quran, dan Rasulullah berharap beliau nanti akan menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya. Kita bisa lihat contoh mukjizat pada nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hissiyah tadi, yang bisa indrawi. Di antaranya kita tahu ada Nabi Musa alaihi salam, beliau mempunyai mukjizat tongkat yang bisa berubah menjadi ular, bisa membelah lautan, yang ketika itu Allah tampakkan maka berimanlah para saharatu Fir'aun, para tukang sihir Fir'aun dan pada umat pada masa itu. Demikian juga mukjizat unta Nabi Salih, atau kemudian mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, menyembuhkan orang yang sakit dengan izin Allah. Itu hanya bisa dilihat oleh orang yang hidup pada masa tersebut. Akan tetapi mukjizat yang Allah karuniakan kepada Rasulullah Muhammad SAW berupa wahyu, yaitu Al-Quran, ini berupa akliyah, hanya bisa dicerna oleh akal, dan siapapun yang mempunyai akal sampai pada masa yang tak tertentu nanti, insya Allah akan bisa merasakan keistimewaan atau kemukjizatan Al-Quran itu tadi. Kata i'jazul Quran berasal dari a'jaza yu'jizu i'jaz, yang artinya melemahkan. Artinya selain Al-Quran lemah dan tidak ada yang bisa menandingi keistimewaan Al-Quran. Dalam beberapa ayat Allah menyampaikan tantangan secara terbuka, di antaranya dalam surah Al-Isra ayat 88,
ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, Allah perintahkan kepada Rasulullah, katakanlah Muhammad, la ini jithama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Kalaulah seluruh jin dan manusia itu berkumpul untuk mendatangkan yang semacam dengan Al-Qur'an ini, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum bi ba'dhin dhahira, maka niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkan itu meskipun mereka saling tolong-menolong di antara satu dengan yang lainnya. Bahkan tantangan ini terbuka bukan hanya untuk manusia saja, tetapi manusia dan jin, bukan hanya untuk bangsa Arab saja. Ketika tantangan untuk menghadirkan yang semacam dengan Al-Quran ini tidak terpenuhi, maka turun tantangan untuk mendatangkan semacam 10 surah yang ada dalam Al-Quran, sebagaimana termaktub dalam surah Hud ayat 13 sampai 14, ketika Allah berfirman, am yaquluna iftarah, ataukah mereka mengatakan, mereka dalam hal ini adalah orang-orang yang kafir, mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad itu mengada-adakan, membuat-buat tentang Al-Quran itu, tidak percaya bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah, maka ditantang, Fa'tu, qul fa'tu bi'ashri suwarin mithli, maka datangkanlah semacam 10 surah dalam Al-Quran, muftariyat, ya, 10 surat yang dibikin, wada'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin, dan mintalah pertolongan dari yang selain Allah jika kalian orang-orang yang jujur. Fa illam yastajibu lakum, maka jika kalian tidak bisa memenuhinya, maka fa'lamu, ketahuilah, annama unzila bi'ilmillah, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu betul-betul diturunkan dari ilmu Allah. Artinya di sini menegaskan Al-Quran itu bukan bikinan Rasulullah, bukan buatan manusia, tetapi turun dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih posisi atau kondisi Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ketika tantangan sudah diturunkan menjadi 10 surah pun tak terpenuhi, maka ada tantangan yang lebih diturunkan lagi. Seperti yang termaktub dalam surah Yunus ayat 38, ketika Allah berfirman, am yaquluna iftarah, apakah mereka kemudian mengatakan Muhammad mengada-adakan atau membuat-buat Al-Quran ini? Maka tantangannya, qul fa'tu bi suratin mithli, maka datangkanlah semacam 1 surah Al-Quran saja. Ya, itu pun tetap tidak bisa ada siapapun kemudian membuat yang seperti surah dalam Al-Quran ini. Atau kalau dalam surah Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma anzalna ala abdina, jika kalian ragu terhadap apa yang telah aku turunkan kepada hamba kami, maka fa'tu bi suratin mithli, maka hadirkanlah, datangkanlah surah yang seperti Al-Quran itu. Akan tetapi dari sejak awal Al-Quran diturunkan, meskipun mendapatkan pertentangan dari orang-orang yang mengkafirinya, tetapi tantangan itu tidak pernah ada yang berhasil. Pernah ada 1-2 orang yang mencoba, tetapi tidak pernah terbukti betul-betul bisa membuat Al-Quran atau surah seperti yang ada dalam Al-Quran ini. Dan ini menegaskan bahwa Al-Quran betul-betul wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama tafsir atau para ulama ulumul Quran mencoba melihat dari sisi kemu'jizatan Al-Quran itu bisa dalam beberapa segi, ya. Ada banyak sekali ilmu, hikmah, ibrah yang bisa diambil bahwa Al-Quran itu betul-betul sangat kuat dan sangat melemahkan, tidak ada yang lain yang bisa menyamainya. Dan ini kita mengambilnya dari 3 sisi yang banyak disampaikan oleh para ulama. Di antaranya adalah dalam Al-Itqan Al-Imam Asyuti, atau dalam Mabahith fi Ulumil Quran dalam Mana' Al-Qattan. Setidaknya ada 3 jenis i'jazul Quran, 3 sisi wujuh i'jazul Quran. Yang pertama adalah al-i'jaz al-lughawi. Al-i'jaz al-lughawi yaitu kemu'jizatan dari segi bahasa. Kita tahu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Saat Allah berfirman, na'anzalnahu Qur'anan Arabiyya, Allah memang menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab. Saat itu, saat Al-Quran diturunkan, bangsa Arab adalah bangsa yang sangat terkenal dengan ketinggian tingkat kesusastraan bahasa, kefasihan, fasahah, balaghahnya, keindahan,
mereka menyusun baik dalam nazom ataupun nathar, dalam puisi maupun prosa, ada dalam ilmu-ilmu saja mereka, qafiyah, arud dan lain-lain. Akan tetapi ketika tantangan untuk menghadirkan yang semacam dengan surah seperti Al-Quran itu, mereka tetap tidak mampu menghadirkan yang sama seperti Al-Quran. Ini membuktikan sekali lagi bahwa dari sisi bahasa, keindahan bahasa Al-Quran bukan hanya yang ketika kita membaca ayat Al-Quran misalnya dengan ujung dengan akhir yang sama, ya, suka dikatakan itu seperti sajak, ya, akan tetapi tetap bahwa tidak ada manusia yang bisa membuat yang semacam itu karena Al-Quran bukan sajak, ya. Kemudian kemukjizatan dari sisi bahasa ini juga ada banyak penelitian, diantaranya bukan hanya dari pilihan diksi atau pilihan kata. Ketika ada satu makna yang diredaksikan dengan satu kata yang lain, tetapi di surah yang lain diungkapkan, diredaksikan dengan kosakata yang lain lagi, akan tetapi tanpa mengurangi makna atau isi dalam ayat Al-Quran tersebut. Ada salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang namanya balaghah, yang dia mempelajari tentang keindahan kalimat dalam bahasa Arab. Di sana mengungkapkan betapa ayat-ayat Al-Quran itu mempunyai bukan hanya indah secara susunan, tetapi isi dan maknanya juga sangat luar biasa sekali, ya. Bahkan para ilmuwan kemudian meneliti, di antaranya ada kesesuaian kosakata yang berlawanan kata, misalnya siang dan malam, gitu ya, itu disebutkan dalam jumlah yang sama. Malaikat dan syaitan itu juga disebutkan dalam ayat Al-Quran dalam jumlah yang sama. Atau kata yaum yang berarti hari, ternyata dalam Al-Quran ternyata saat dihitung jumlahnya adalah 365 sesuai dengan jumlah hari. Dan banyak penelitian-penelitian yang lain terkait dengan bahasa itu. Di antaranya juga bahwa ayat Al-Quran meskipun terdiri dari 30 juz, 114 surah, tetapi dia adalah satu-satunya buku, satu-satunya kitab, satu-satunya tulisan, satu-satunya bacaan yang bisa dihafal oleh jutaan manusia dari masa ke masa, di mana hafalan itu juga bisa menjadi alat untuk konfirmasi, cross check bahwa dari sejak masa Rasulullah hingga masa sekarang tidak pernah ada yang berubah dari redaksi susunan ayat-ayat dalam Al-Quran tersebut, ya. Semakin panjang ayat-ayat Al-Quran, orang yang membacanya tidak akan merasa lelah dan orang yang mendengarkannya pun tidak akan merasa bosan. Banyak juga diantaranya i'jazul Quran, bukan hanya dari segi bacaan semata, tetapi juga keindahan tilawahnya. Bahkan sampai ada salah satu cabang ilmu tajwid yang mempelajari tentang makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, panjang pendek bacaan, yang semakin itu dipraktekkan, maka insya Allah keindahan Al-Quran ini semakin menguatkan tentang bahwa Al-Quran itu adalah sebuah mu'jizat yang akan kekal abadi. Sisi yang kedua dalam i'jazul Quran adalah al-i'jaz al-ilmi, mu'jizat dari segi ilmiahnya. Meskipun Al-Quran bukan buku ilmiah, bukan buku yang membahas tentang ilmu-ilmu sains misalnya, tetapi ada banyak fenomena alam yang semakin ilmu sains, ilmu pengetahuan berkembang semakin pesat, semakin membuktikan bahwa ada informasi yang berbasis ilmu itu ternyata sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah lewat wahyu Al-Quran tadi. Ada banyak para ilmuwan yang kemudian Allah berikan hidayah untuk masuk Islam ketika mereka meneliti tentang kandungan Al-Quran tadi, dan kemudian mendapati bahwa Al-Quran banyak berisi isyarah-isyarah tentang bukti keilmiahan tadi. Di antaranya adalah proses penciptaan manusia, di mana kalaulah sekarang kita tahu ada seperti alat USG, ya, yang bisa mengetahui bahwa manusia awalnya berasal dari sperma, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian Allah tiupkan ruh dan seterusnya, gitu ya. Itu baru diketahui ketika sudah masa akhir-akhir dan ada alat yang ditemukan oleh manusia. Akan tetapi dalam Al-Quran sudah pernah Allah sampaikan tentang proses penciptaan manusia tersebut. Demikian juga
ada lautan. Ketika ada laut yang airnya asin dan airnya tawar bertemu dalam satu tempat, akan tetapi tidak saling mempengaruhi, seperti tertera dalam surah Ar-Rahman, dan banyak juga fenomena ilmiah yang lainnya. Kemudian sisi kemukjizatan yang ketiga adalah al-i'jaz at-tasyri'i, ya, mukjizat dari segi syariatnya. Syariat yang dibawa oleh Al-Quran tentu saja adalah syariat Islam. Maka semua kandungan isi Al-Quran yang terkait dengan syariat ini semakin meneguhkan bahwa Rasulullah betul-betul adalah utusan Allah. Di antaranya adalah risalah tauhid, keesaan Allah, yang membuktikan bahwa Tuhan yang layak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Kalaulah di muka bumi dan di langit ini ada Tuhan selain Allah, maka akan rusak keduanya. Maka saat sekarang langit dan bumi masih eksis, maka ini juga membuktikan bahwa Tuhan yang layak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah esensi dari tauhid. Demikian juga tentang syariat kehidupan manusia, ya. Betapa manusia Allah ciptakan secara berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan, kemudian ada fitrah manusiawi, kemudian berketurunan dan lain-lain. Maka itu pun Allah sampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran yang ketika ini dilanggar, maka itu akan membuat kekacauan yang ada di atas muka bumi ini. Maka ketika kita melihat bahwa syariat Islam, isi-isi dari ayat Al-Quran ini difahami dan syariatnya dipraktekkan, maka insya Allah risalah Islam, risalah yang dibawa oleh Nabi ini akan bisa diaplikasikan dalam kehidupan manusia, dan itu ditujukan untuk kemakmuran seluruh alam semesta. Baik, insya Allah sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.